Hai, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bareng aku. Jadi kali ini aku mau bikin bolu mentega yang lagi banyak orang bikin di YouTube. Katanya enak banget, lembut banget walaupun tanpa SP. Jadi di sini aku menggunakan 4 telur dan pakai loyang kayak gini teman-teman. Jadi ukurannya bisa kalian lihat sendiri lebarnya. Ini tuh bisa dibilang 19, bisa dibilang 18, bisa juga dibilang 20. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Seperti ini, jadi dia tuh stuck di angka 9. Nah sedangkan tingginya itu tetap di angka 7. Jadi tingginya itu tetap 7 cm. Jadi kita akan lihat seberapa tinggi hasilnya kalau kita pakai loyang seperti ini. Nah alasnya juga udah aku alasin sama baking paper ya teman-teman. Langsung aja kita mulai. Di sini aku pakai telur yang ukurannya itu sedang, kalian bisa pakai yang ukuran besar. Kemudian di sini ada juga meses yang mereknya ya bisa dibilang lumayan enak juga walaupun merek ini karena ini cuma penghias aja. Kemudian ada susu UHT, maizena sama tepung terigu. Jadi di sini ada baking powder juga teman-teman ya. Jadi kemudian aku di sini pakai margarin yang Blue Band Cake and Cookie karena ini menurut aku udah harum banget. Kalau kalian pakai Royal Palmia juga lebih bagus lagi katanya, atau mau di mix juga. Tapi Blue Band Cake and Cookie itu menurut aku udah di atas rata-rata untuk wangi dan rasanya. Kemudian di sini kita pakai gula halus, gula pasir yang udah aku blender halus maksud aku. Jadi bukan gula halus ya teman-teman, jadi gula pasir yang udah di blender jadi halus. Karena kalau gula halus pasti rasanya itu biasanya kurang manis ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Nah teman-teman langsung aja kita mixer. Di sini menteganya aku masukin semuanya, 1 bungkus ya tanpa dikurang-kurangi. Jadi aku masukin semuanya dan kita mixer itu dengan kecepatan rendah ya teman-teman, agar gulanya itu nggak terbang sana sini. Kemudian kita mixer sampai teksturnya itu mirip-mirip rada-rada kayak buttercream gitu, pucat tapi ngembang. Jadi kita mixer aja. Nah teman-teman kalau teksturnya itu udah kayak gini, sekarang kita bakal masukin telurnya satu persatu. Jadi kita tetap mixer dengan kecepatan rendah sambil telurnya dimasukin satu persatu. Kemudian mixer 1 menit lagi, kemudian masukin lagi, begitu seterusnya. Oke teman-teman, di sini aku mixer dengan kecepatan rendah sambil telurnya itu dimasukin kayak gini. Jadi kita setelah telurnya dimasukin, kita mixer lagi sampai tercampur rata sekitar 1 menitan. Kemudian kita masukin lagi telur yang selanjutnya, begitu seterusnya. Jadi kalau udah tercampur rata semuanya, baru kita masukkan tepung terigunya dan bahan-bahan kering lainnya. Jangan lupa cek description box ya teman-teman. Nah kayak gini kita masukkan telur kedua. Jadi begini seterusnya sampai telurnya itu habis. Jadi di sini aku mau ngetes ya, kalau pakai 4 telur dia akan setinggi apa. Nah ini telurnya udah selesai aku masukin semuanya. Sekarang aku bakal masukin bahan keringnya. Di sini masukin 2 tahap aja. Jadi aku masukin tuh 2 tahap aja. Jadi tahap pertama di sini aku masukin setengahnya dulu. Kemudian jangan lupa sambil terus diaduk ya teman-teman, sambil terus dimixer dengan kecepatan rendah biar adonannya itu kayak nggak turun gitu. Karena di sini kita hanya pakai 4 telur dan tanpa menggunakan SP, jadi tetap dimixer dengan kecepatan rendah. Nah selanjutnya setelah semuanya tercampur rata, kita bakal masukin susu cair. Di sini aku pakai UHT yang full cream ya teman-teman. Jadi kita masukkan susu cair. Di sini aku pakai gelas ukur kayak gini. Karena aku nggak punya gelas ukur teman-teman, jadi aku pakai ini. Yang penting ada takarannya. Jadi kita masukin sedikit demi sedikit dan tetap dimixer dengan kecepatan rendah ya teman-teman, agar adonannya itu lagi-lagi kita menghindari yang namanya turun atau bantet. Jadi tetap diaduk kayak gini sampai tercampur rata.
Oke teman-teman, next kalau udah tercampur rata semuanya, kita masukin lagi meses. Di sini bisa kalian ganti pakai choco chip atau kismis. Jadi ini cuma bikin bolunya itu terlihat cantik dari dalam gitu. Jadi kita masukin aja di sini sekitar 2 sendok makan meses atau banyaknya tergantung kalian. Kemudian kita aduk aja, kita aduk sampai tercampur rata kayak gini. Ngaduknya dari samping ke tengah gini ya teman-teman, jadi satu arah aja. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke teman-teman, kalau udah tercampur rata, sekarang kita masukin ke dalam cetakan. Jadi kita masukkannya itu perlahan-lahan aja ya teman-teman, jadi sampai adonannya itu habis. Jadi kita masukin kayak gini dari tengah. Kalian udah tahu lah ya cara masukin adonan ke dalam loyang. Jadi kita masukin sampai adonannya itu habis. Nah teman-teman, kalau semuanya udah selesai, ini kalian bisa lihat naik tinggi kuenya itu hanya sekitar 2,5 cm gitu. Jadi kalian bisa pakai penusuk kayak gini selanjutnya untuk mengeluarkan gelembung udara. Jadi nantinya pori-pori kuenya itu nggak terlalu besar. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal ngoven. Di sini ovennya udah aku panasin. Jadi aku itu ovennya di bagian bawah dulu teman-teman. Jadi aku oven di bagian bawah sekitar 7 menitan. Kemudian selanjutnya aku naikkan ke bagian tengah sampai kuenya itu matang. Jadi kayak gini ya teman-teman. Aku oven bagian bawah dulu dengan api yang kecil, sedang ke kecil. Kemudian aku naikkan ke bagian tengah. Jadi jangan lupa pakai garpu agar panasnya nggak keluar. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Jadi dia itu naik sekitar 4 cm gitu ya teman-teman ya. Karena ukuran awalnya itu kan 7 ya. Jadi dia aku perkirakan dia naik 4 sampai 4,5 cm tingginya. Jadi ini udah lumayan bagus. Jadi kayak gini teman-teman, kalian bisa lihat. Jadi ini tanpa di zoom ya. Jadi kan biasa kalau di video YouTube itu kalian lihat kue hasil orang itu kayak besar banget, tapi sebenarnya itu memang di zoom dari dekat. Jadi kelihatan besar banget. Tapi kalau ini memang aku real, aku agak jauhin. Jadi kalian benar-benar bisa lihat, oh seperti ini tingginya. Nah kayak gini teman-teman. Jadi ini lumayan banget kalau dipotong. Jadi ini real ya. Tingginya itu seperti ini, pakai 4 telur. Nanti kalau kalian cobain resep ini dan kalian punya lebih tinggi, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi tingginya itu kayak gini teman-teman. Nah, jadi sekarang bakal kita potong dulu. Nah, jadi sekarang waktunya kita potong. Ini emang sengaja baking papernya aku belum buka karena emang panas banget, masih panas banget. Karena pengen buru-buru lihat dalamnya kayak gimana. Apakah emang dia lembut walaupun tanpa SP seperti yang dikatakan resep-resep orang yang di YouTube. Nah, jadi ini kalau disajikan di piring udah cukup cantik ya teman-teman, karena nggak pendek-pendek amat, nggak tinggi-tinggi amat. Jadi cukup cantik, kalian bisa lihat. Kita lihat dalamnya ya kayak gimana. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman, ini tuh udah berasa banget kalau ini tuh lembut banget dan tingginya seperti ini. Jadi kalau kalian nanti cobain resep ini dan hasilnya lebih tinggi, alhamdulillah banget ya teman-teman. Tapi ini menurut aku udah cukup cantik kalau disajikan. Jadi dalamnya seperti ini dan pori-porinya kayak kecil banget teman-teman, gak besar. Jadi pasti lembut. Nah kayak gini. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Selamat mencoba resep dari aku. Walaupun pakai oven tangkring, tetap hasilnya juga bisa bagus. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, bye-bye.